belajar menyerahkan diri dan percaya kepadamu. Kami tahu tidak mudah. Kalau bukan Engkau yang memberikan kemampuan, kami tidak bisa. Tapi biar malam hari ini Tuhan kami belajar banyak menyerap yang daripadamu. Bahwa Tuhan hidup kami Tuhan selamanya hanya bergantung kepadamu seorang Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk telinga seorang murid. Terima kasih untuk hati yang Kau lembutkan. Terima kasih untuk roh yang gampang dididik dan diajar. Terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Saya melanjutkan sedikit sebelum kita selesai Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi Bevis bilang, yuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Saudara, kita baru kemarin dari acara Bali saudara ya. Saya tadinya kami Pilar ini bergabung dengan Sion dan HTE di Legian. Saya berpikir gini, wah puji Tuhan. Gitu. Di Sion begitu banyak pendekar sakti menurut saya ya. Pasar murah ada jagoan, MC-nya hebat banget. Kemudian semua barang ada. Saya tanya, saya perlu apa? Nggak usah Ci, membawa diri saja. Oh, happy saya gitu. Tapi sekali waktu saya berdoa. Dan Tuhan tuh cuma nanya satu hal. Bevis ada di mana? Kalau saudara tahu kami ini dipecah sebetulnya. Ditaruh di Legian, kemudian saya harusnya di Singaraja bareng sama Harvey, sama GKKD. Bevis ada di Jembrana bareng sama Shekinah. Saat Tuhan tanya, Bevis ada di mana? Saya gak jawab gini, di hatiku. Oh bukan saudara ya. Saya tahu dia ada di Jembrana, saya bilang di Jembrana Tuhan. Saya gak banyak tanya saudara. Hari itu saya langsung telepon Patrick, saya tanya. Bevis di Jembrana sama siapa? Sendirian Tante Lani. Oh, lalu saya tanya, kalau di Jembrana itu sudah ada apa? Gak ada apa-apa Tante Lani. Maksudnya gak ada apa-apa gimana? Dia tanya gini, pemain musik tidak ada. Ya toh, cuma punya pemain musik yang bisa berangkat cuma satu, pemain drum. Kan lucu saudara ya, udah pasar murah pemain drum sepanjang waktu tuh aneh juga ya toh. Gak ada pemain drum, gak ada pemain musik, dia bilang MC gak ada, semuanya gak ada. Oke, yang ada apa? Itu pertanyaannya, dibalik saudara. Cuman ada sembako Tante Lani 1.500. Kemudian pasar murah dengan barang yang sedikit. Setelah saya mendengar itu saudara, wah. Kita tuh selalu ngomong, ya toh Pilar ini orangnya sedikit Tuhan. Dikoret-koreti, dikumpul-kumpul itu tetap enggak banyak saudara. Dipecah jadi 3. Saya sampai ngomong gini, wong Pilar kok dipatah-patahkan, jangan harusnya disatukan itu. Tapi kan karena memang kebutuhannya tidak bisa. Jadi akhirnya tim medis ditinggal di Legian, saya nawar waktu itu. Boleh nggak Pet? Jangan saya taruh di Singaraja, saya ini bukan orang depan, saya ini orang belakang. Maksudnya gini, saya bukan revivalist saudara. Saya lebih banyak pengajar, ya toh, orang yang mengkoordinir. Tapi kalau misalnya yang di depan seperti Bevis, saudara dengan nyanyi seperti itu, dia teriak lawatan, orang kan semangat bergerak. Coba kalau saya yang teriak, kan saudara bingung, ya toh. Kenapa? Memang orang depan, maksudnya orang yang akan ada di mimbar, yang membawa lawatan dengan sebuah teriakan akan menggerakkan banyak orang. Saya, kalau saya cuma sendirian di Singaraja, saya ini mau disuruh apa? Dengan ada Ripkah 1 tuh cukup menurut saya. Tidak perlu ada 1 Ripkah dan 1 Lani lagi. Ya tuh cukup, wes aku tak pindah. Kamu mau kemana? Wes aku tak pindah ke tempatnya Bevis. Itu karena Tuhan cuma tanya sebuah kalimat, Bevis ada di mana? Bukan karena saya mau ikut Bevis, bukan. Saya ikut Yesus saudara. Karena Yesus memerintahkan Bevis ada di mana, maka saya ikut pindah. Lalu saya tidak menyangka bahwa ternyata di Jembrana harusnya sudah ada Patrick di sana. Tetapi karena begitu banyak acara, sampai akhirnya di hari H bahkan dia tidak ada. Saya mengucap syukur Tuhan menempatkan kami di tempat yang tepat. Saudara tahu saat berangkat ke Bali saya cuma berdoa. Tahun ini saya rally saudara ya. Januari Bevis menikah, istirahat sebentar Februari untuk mempersiapkan. Pasukan kami masih punya PR pergi ke Nabire, pergi ke Jayapura, AL menikah. Atau rally pokoknya, terakhir Bali. Lalu setelah saya tanya ada apa nggak ada apa-apa. Lah saya tuh mikir, lah wong pasar murah. Tidak ada barangnya. Lah sing mau dijual apa? Nah, saya cuma berdoa, Tuhan ini mau ke Bali. Saudara tahu di seluruh pasukan sudah punya jadwal tiket. Saya orang terakhir yang beli tiket saudara. Karena semuanya mepet. Seperti tadi saat semuanya mepet. Dan seolah-olah tidak ada pertolongan. Apa yang dilakukan? Saya masih ingat duduk diam. Dan tetap nantikan Tuhan. Itu yang saya lakukan, saya berdoa Tuhan.
engkau suruh, engkau bertanya Bevis ada di mana. Saya percaya engkau akan memperlengkapi gimana caranya. Saya masih ingat waktu itu hanya tinggal beberapa hari. Saya berdoa. Atau saya mengucap syukur begitu banyak orang-orang yang Tuhan gerakkan di pilar ini, jadi berangkat bersama dengan kami. Total ada 40 orang, saudara, lumayan, banyak. Nah lalu orangnya banyak, tapi kalau enggak ada barangnya mau jualan apa, saudara ya. Lalu saya bertanya, Tuhan bagaimana? Tidak ada apapun yang mau dibawa. Kami ini harus apa, harus bagaimana? Saudara tahu pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Lalu tiba-tiba ada orang datang sebenarnya, Cik, ini loh berkat Tuhan, kamu atur apapun. Kamu boleh lakukan apa saja, kamu atur pokoknya untuk Bali. Puji Tuhan, saya atur, saudara. Karena saya begitu banyak yang diurus, saya memasrahkan satu orang, nih ya, tak kasih duit ya. Kamu atur, beli apa aja, terserah pokoknya. Buat dijual murah di sana. Saya itu bahkan dikasih listnya. Tapi saya tidak pernah membayangkan barangnya, saudara. Dan saudara tahu saat begitu datang ke window, saya tuh sampai melongo. Di packing, saudara, dikirim ke Bali, 1 truk. Bahaya, saudara ya. Wah, senang. Ada begitu banyak 1 truk dikirim ke Bali. Begitu sampai di Jembrana, menurunkan barang. Bingung. Setelah saya lihat rundown, barang 1 truk. Harus dihabiskan dalam waktu berapa? 2 jam. Kan pusing toh, saudara. Engkau enggak punya barang pusing, punya barang banyak juga pusing. Itu kita. Engkau diberkati Tuhan pusing, enggak diberkati Tuhan juga pusing. Lalu saya bilang, bagaimana Tuhan caranya untuk menghabiskan barang sebanyak ini? Tapi singkat cerita, percayalah saudara, yang namanya pasar murah apa juga laku, saudara. Betul gak? Barang 1 truk itu dalam 2,5 jam kira-kira habis. Itu baru cerita sebagian kecil. Lalu saya bilang, Tuhan harus bagaimana? Saya percaya tim Sekinah juga luar biasa. Dia biasa bekerja pasar murah segala macam, biasa, saudara ya. Lalu saat tiba-tiba acara dimulai, saya tuh berdoa, Tuhan bayangkan yang di sini ada sebuah kegiatan pasar murah. Saya tidak punya MC yang begitu baik atau luar biasa, biasa-biasa saja. Ketambahan Bevis yang saya tahu, dia ini pinter khotbah. Ya toh, bisa membakar orang, bukan membakar orang mencelakai maksudnya ya. Membakar rohnya untuk tetap menyala-nyala, melayani Tuhan. Itu pikiran saya. Kenapa kalau engkau sudah tolong dengan pasar murah, yang di panggung ini gimana Tuhan nasibnya? Tidak punya persiapan apa-apa. Kami cuma hanya membawa tim musik, yang jadi MC itu cuma biasanya nari. Saudara, itu penari dua-duanya. Memang bukan song leader, yang satu memang sering memimpin pujian, tapi bukan untuk menguasai massa. Lalu di tengah-tengah hiruk pikuk saya tetap berdoa. Mungkin anak buah saya gak pernah tahu ya, kayaknya Cilani tenang-tenang, saya tuh deg-degan, saudara, saya berdoa. Saya mulai dengarkan yang di panggung, itu pertama pagi, senam pagi, tambah lama kok garing gitu, orang tidak tertarik. Tapi tetap akhirnya sampai dibilang, saya minta hikmat Tuhan gimana caranya. Supaya masa tetap berkumpul. Ditawarkan hadiah ini dan itu. Lalu saya sampai mikir, kalau gini caranya, lalu bagaimana cara menyampaikan firman Tuhannya. Sudah dipesenin, main cantik ya main cantik. Saya tetap berdoa. Hopeless sebetulnya. Wes piye toh Tuhan, engkau suruh kami ke Jembrana. Tapi kalau sampai tidak terjadi apa-apa dan tidak memberitakan firman-Mu di sini, mubazir amat kalau cuma dagang doang. Saudara tahu, di tengah-tengah rasanya suam, tiba-tiba saya mendengar suara, gitu. Selamat pagi, aduh ibu cantik banget hari ini, bapak-bapak engkau sangat ganteng. Saudara tahu yang ngomong siapa? Bevis. Saya saudara ya jualan pasar murah sampai berhenti saya. Saya sampai meyakinkan diri saya bahwa dia yang berbicara. Model kayak begitu saudara. Tiba-tiba bisa gombal setengah mati itu kalau menurut saya. Ibu-ibu bisa tersenyum bahagia mendengar dia bilang katanya cantik banget hari ini. Bapak-bapak ganteng. Lalu dia mulai menjalankan aksinya. Dia ngomong, dia bersaksi. Atau saudara tahu dia di panggung dalam 2,5 jam
altar call 3 kali. Dan yang anehnya, orang kok ya pada maju gitu, heran saya. Menurut saya itu Tuhan. Dengan model seperti ini dia nyanyi, kita bengong dulu kan. Cari nadanya di mana ini gitu kan, nyanyinya di mana. Bukan cuma saudara, saya aja bingung. Tapi altar call 3 kali. Tuh. Lalu dia bercerita tentang hidupnya. Ya toh, mamahnya meninggal kecelakaan, bapaknya di penjara. Menurut saya tidak ada cerita lebih naas dari itu sih sebetulnya. Ya toh, udah menyedihkan. Lalu ibu-ibu mulai menangis. Cerita sederhana. Saudara tahu lagunya gak aneh-aneh loh. Tiba-tiba saudara Bevis tuh gak bisa nyanyi. Tapi dia tuh hafal lirik. Lagu apa aja dia tahu kata-katanya. Cuma gak tahu nadanya. Ya toh, cuma kata-kata aja. Lalu dia bilang album biru. Saya taunya Tenda Biru saudara ya. Album biru ki lagu apa? Tiba-tiba dengar. Ku buka album biru. Wah tambah mengharu biru ya toh. Wah tambah pada nangis gitu maksudnya. Kata mereka diriku so dimanja. Semua udah pada nangis. Lalu tiba-tiba dia nyanyi sebuah lagu lagi. Di doa ibuku namaku disebut. Ibu-ibu tambah nangis. Tambah rame. Ya toh? Bukan rame karena sudah mulai terisak-isak. Lalu tiba-tiba dia nyanyi satu pujian. Bapak sentuh hatiku, deg-degan saya. Dari mulai lagu bukan rohani, mulai merambah. Mulai merambah, Bapak sentuh hatiku. Itu orang sampai angkat tangan, terharu dan menangis. Lalu saudara tahu, mendadak tiba-tiba. Siapa yang sakit di tempat ini? Loh, menurut saya kalau itu harusnya kan inner healing gitu ya. Tapi tiba-tiba berubah haluan, menjadi kesembuhan rohani saudara. Siapa yang sakit di tempat ini? Pada angkat tangan. Lah kalau siapa yang sakit lalu nyanyinya lain toh. Bapak sentuh hatiku. Gitu. Siapa yang sakit dan angkat tangan? Lalu dia mulai berdoa. Di saat kita nyanyi dengan tenang, tiba-tiba dia berteriak, I believe I can fly katanya. Saya itu jualan pasar murah, berhenti saya. I believe I can fly, piye maksudnya? Ya tahu, maksudnya bagaimana? Lalu saya dengarkan musik mulai nyanyi, MC-nya bingung. Dia nyanyi sendiri loh, apa kata-katanya? I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Saya tuh sampai heran dan orang itu nyanyi dan banyak disembuhkan. Tuh. Saudara, pikiran yang sering kali kita pikirkan, ya toh? Mau kesembuhan ilahi, harus nyanyi tentang rohani dan Tuhan keajaiban. I believe I can fly loh saudara. I believe I can fly. Selesai saya tanya, kamu kok nyanyi I believe I can fly itu apa? Habisnya bingung Tante Lani. Lah bingung bagaimana? Bevis tuh mulai mikir lagu apa ya yang membuat mereka percaya. Kalau aku hatiku percaya kan gak bisa. Karena itu kan lagu gereja. Lah terus kok kepikirnya I believe I can fly. Loh orang kalau percaya mau terbang, bisa terbang berarti dia juga percaya bisa sembuh katanya. Pemikiran sederhana saudara. I believe I can fly. Kalau dia sampai nyanyi, I believe I can fly. Saya percaya saya bisa terbang, saya bisa menyentuh langit. Maka dia juga akan percaya dia bisa sembuh. Saudara pengikutan kita akan Tuhan sederhana. Kita yang bikin ruwet. Ya. Ada satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati. Saya tidak tahu, saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat ini semuanya baik-baik ya toh. Dengan tenang, tidak ada masalah apapun karena Tuhan sudah tanggung. Tetapi kalau di Bandung banyak yang mengeluh saudara. Hari-hari rasanya kok susah ya Ci. Sudah deklarasi, saya angkat perjanjian, saya berdoa kepada Tuhan, saya melayani. Tetapi rasanya tidak ada pertolongan Tuhan, saya saat terjepit. Tidak ada pertolongan saya mengalami kesulitan, tidak ada pertolongan saat saya sakit. Kenapa Tuhan izinkan penyakit menggerogoti tubuh saya? Kenapa dia izinkan kesulitan ekonomi yang saya alami sepertinya tidak ada jalan keluar. Lalu saya diam saudara. Saya bawa kepada Tuhan dan saya berdoa Tuhan. Jangankan mereka, saya juga ngalami. Seperti ada sebuah tekanan yang berat yang membuat kita kok rasanya berdoa tuh gak jebol-jebol. Lalu Tuhan berikan satu ayat di dalam ratapan yang pertama ayat yang ke-20. Ratapan yang pertama ayat yang ke-20. Tuhan lihatlah
Betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang. Di dalam rumah oleh penyakit sampar. Cuma satu ayat saudara. Saat saya baca ini Tuhan, ini kok seperti keluh kesah yang hari-hari ini kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan gak tahan rasanya. Lalu saya mulai pelajari saudara. Kalau kita baca di The Message, menurut saya itu lebih enak. Ya, kalau bisa tolong ditampilkan. Ratapan yang pertama ayat ke-20. Saya ini kurang pintar bahasa Inggris saudara ya. Tetapi terjemahannya tuh lebih enak menurut saya. Di sini dikatakan bahwa kalau di yang tadi kan, Tuhan lihatlah betapa besar ketakutanku. Betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik dalam dadaku. Tapi kalau Jeremias katakan ini, Tuhan lihat aku ini sedang dalam masalah. Oh God, look at the trouble I'm in. Ya Tuhan bilang perutku tuh serasa seperti diikat. My stomach is not. Saudara, saat saya baca perutku tuh serasa diikat. Saya pernah cerita di beberapa tempat, tapi saya mau saksikan saudara. Perut terasa diikat tuh gak enak saudara. Rasanya sesak, nafas juga sesak. Harusnya lapar jadi gak lapar saudara. Waktu Bevis menikah, setelah mempersiapkan ini dan itu. Lalu saya ini melupakan satu hal. Ya. Setelah mempersiapkan saya ini lupa belum bikin baju untuk pesta saudara. Lalu ada seorang tante yang biasa menolong saya bilang, Ruslan bajumu tak bikinin aku aja. Lalu saya dibuatkan baju saudara ya, bukan jubah maha indah seperti punya Yusuf bukan. Tapi menurut saya bajunya bagus saudara. Saya tuh selalu minta satu permohonan yang saya selalu sampaikan kepada tante ini. Tante kalau bikinin saya baju yang los saja. Jangan dikasih pinggang, memang tidak ada pinggangnya saudara ya. Wes tak usah dikasih pinggang lah, los saja gak apa-apa itu. Tapi janganlah jelek dibilang. Harus ada potongannya supaya kelihatan kurus. Lah kelihatan kurus kan saudara yang lihat. Saya kan gak bisa lihat badan saya terus masa saya liatin badan saya kurus itu kan gak saudara ya. Lalu dibuatlah baju saudara. Ada pesan sponsornya. Nanti kalau pakai baju ini pakai korset. Saudara pakai korset itu udah enak percayalah. Ketat ditarik itu. Bernafas saja saya sulit. Nah hari itu saya masih ingat kan ada di Windu. Atau semua berjalan sesuai rencana, saya karena belum acara, saya masih naik turun ngatur ini dan itu. Kira-kira setengah jam, acara jam 8 atau jam 7.30 pagi saya minta tolong orang untuk memakaikan saya baju. Tolong dong dipakein bajunya karena ngepas, saya gak bisa tarik karena sleting di belakang. Hari itu ada seorang teman yang dia desainer baju, ya. Dia biasa desainer baju pengantin, baju sangjit gitu, datang pagi-pagi. Saya tuh tanya, kamu kok datang ke Windu pagi-pagi tumben ada apa? Dia cuma nyengir aja. Saya pikir mungkin dia karena AL pakai bajunya atau gimana ya dia akan nunggu di Windu untuk memperbaiki atau untuk nungguin bajunya lah istilahnya. Lalu dia datang. Karena dia tahu saya mau pakai baju pesta. Dia menawarkan diri, sini Ci aku aja yang pakein. Loh saudara kalau engkau dipakaikan baju oleh desainer baju pengantin. Yo pede toh saudara betul enggak? Wong sama desainer baju. Tapi saya tidak tahu hari itu dia punya kekuatan apa saudara. Saya sudah pakai korset dengan sangat ketat tersiksa. Ya toh dipakaikan baju lalu dia tarik sleting di belakang baju saya. Jebol saudara. Tak pikir, aduh katanya. Perasaan saya gak enak. Kenapa? Jebol Ci. Waduh bilang itu. Sudah mau acara sebentar lagi harus ke atas karena pemberkatan pernikahan. Saya cuma diam. Saya marah gak saudara? Enggak saudara. Saya menyimpan dalam hati saya gak marah. Sejujurnya jauh di dalam hati saya. Puji Tuhan. Minimal bisa ganti baju atau gak usah pakai baju yang menyiksa. Ya toh. Tapi saya mendadak muncul dalam pandangan wajah saya. Tante yang membuatkan baju bersusah payah. Gak tega saya. Saya tanya jadi bagaimana? Ini bisa Ci. Ini bisa katanya. Ya wes lah karena dia perancang busana saya percaya dia bisa. Lalu tiba-tiba dia berkata. Bisa Ci diganti sletingnya. Sebentar kok, ya udah, sletingnya ada, ya ndak ada, ya jangan ngasih usul, nggak ada sletingnya, kok mau diganti mau jahit pakai apa saudara ya? Terus nggak tahu bagaimana lah, ndak ngerti pokoknya, dia bilang, wis Ci pakai aja, akhirnya dia pakai, saya nggak ngerti, bayangan saya saudara ya, apa dipakai terus peniti semua di belakangnya gitu saya ndak tahu itu, tiba-tiba udah Ci tak jahit aja, nah saudara tahu, itu baju yang bagus di badan saya itu katanya, dijahit mati saudara, atau
Itu sepanjang, saya nanya loh, iki jebol apa enggak bakal Ci, katanya. Pokoknya jamin enggak bakal jebol, ya wes. Biasakan kalau duduk kan prok gitu aja saudara, saya tuh duduk hati-hati saudara. Supaya saya takut yang jahitannya jebol. Karena saya enggak punya serep, saya cuma punya satu. Tapi saudara engkau tertawa. Gitu. Sekarang saya bisa mentertawakan diri saya. Tetapi Tuhan ngomong, lihat bajumu jebol. Tapi Tuhan sudah sediakan satu orang untuk menolong saya memperbaikinya. Betul gak saudara? Nah kita ini loh seringkali Tuhan izinkan banyak perkara terjadi dalam hidupmu. Engkau sudah panik, sekarang bayangkan saya gak tanya bapak-bapak. Itu karena buat saya kalau bapak-bapak itu gampang. Tapi kalau seandainya ibu-ibu, adik-adik semuanya di sini yang perempuan nih. Seandainya kau punya posisi seperti saya. Udah jamnya, baju jebol ditarik, marah gak saudara? Marah pasti. Panik, langsung cepat berpikir harus gimana, harus begini, betul gak? Tapi kami terlatih, diam, tanya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyediakan jalan keluar entah bagaimana caranya. Tapi menurut saya hari itu dia sediakan satu orang untuk menolong saya. Meskipun untuk menjahit mati sepanjang hari saudara. Ci nanti kalau resepsi apa ganti baju, boro-boro ganti baju dibuka aja gak bisa kok saudara. Gitu. Ujungnya sore baju dibuka harus digunting. Tuh. Tapi bahkan tidak ada yang menyadari. Tapi seringkali proses Tuhan dalam hidup kita ketat. Seringkali yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ketat. Tapi yang Tuhan bilang, hei, engkau tuh aku kasih engkau jubah yang ketat, aku kasih engkau proses untuk seperti hidupmu ketat supaya engkau cantik. Tapi seringkali cantik di mata Tuhan menyiksa buat kita, betul gak saudara? Tuhan bilang bagus tuh bajunya, jubahnya pas badan. Iya Tuhan, yang membuat kelihatan cantik itu engkau. Aku sesak napas Tuhan. Duduk tidak enak, makan juga lapar tapi rasanya perutnya kenyang. Kan dipeletet gitu saudara ya. Bernafas susah. Jalan juga susah, duduk apalagi. Tapi itu yang kita alami. Yang Tuhan katakan saat saudara punya anak. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang bahaya dengan anakmu. Engkau akan pegang anakmu atau enggak? Dia akan pegang. Justru saat engkau merasa longgar, engkau harus hati-hati. Kenapa? Karena itulah waktunya Tuhan membiarkan kita berjalan dengan iman kita. Tetapi saat engkau rasa hidupmu ketat, dia sedang pegang hidup kita. Betul gak saudara? Ceritanya Bevis lagi aja. Ini tuh anaknya dari kecil tuh kalau jalan saudara ya, gak pernah bisa tenang lurus gitu, gak pernah. Nanti kan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nanti tuh tangan tuh gak bisa diam saudara. Kalau jalan apa aja dipegang pokoknya. Apa wae pokoknya. Saya itu paling takut kalau ajak dia pergi ke mall dan dekat barang pecah belah. Jadi kalau dia jalan ke tempat pakaian gitu, dia akan jalan di lorong, semua baju dipegangin, kiri kanan tangannya memegang. Saya ya heran, saya gak tahu apa dia mau merasakan baju atau gimana, saya gak ngerti saudara. Sekarang bayangkan kalau dia berjalan, ya toh, di kiri kanan barang pecah belah yang gampang jatuh dan pecah. Otomatis saya pegang dia dengan cepat. Kenapa? Bukan bahayanya untuk dia, bahaya buat saya. Pecah kan bayar saya. Ya toh. Lalu saya pegang dia. Tuhan juga sama, dia akan bebaskan kita berjalan saat dia lihat aman sekeliling kita. Tetapi dia akan pegang kita erat kalau dia lihat kita dalam bahaya, betul gak? Tapi saat Tuhan pegang kita erat, menurut Tuhan engkau aman di tanganku, menurut kita sesak Tuhan. Hari ini kalau engkau merasa sesak seperti tidak ada pertolongan Tuhan, saudara engkau harus percaya. Dia sedang pegang hidup kita. Masalahnya seringkali kita ini tidak lihat. Betul gak? Seperti gak ada pertolongan. Tapi sebetulnya Tuhan sudah sediakan pertolongan sebelum kita membutuhkan. Dia sudah tahu kok jauh di depan. Siapa yang mengira atau saudara, sleting baju bisa jebol. Tapi dia sudah sediakan seorang penolong untuk membantu saya. Ada sebuah ayat yang bagus lagi saudara. Kalau tadi dikatakan Ratapan 1 ayat 20 dulu. Ya Tuhan, lihat betapa besar ketakutanku. Tuhan, aku ini sedang dalam masalah dan perutku seperti terikat. Kata The Message. Saudara, kita kalau ngomong perut tadi, perut ini berhubungan erat
dengan apa yang namanya pencernaan. Gitu. Sakit perut berarti kita tahu ada pencernaan kita yang tidak beres. Dan pencernaan itu berhubungan dengan makanan. Hari ini yang kita pilih. Engkau mau makan seperti apa? Makanan lembek, makanan keras. Kalau engkau mau makanan yang lembek karena aku masih kecil dan bayi. Tapi bahkan bayi pun memilih saudara. Dia akan makan makanan yang dia suka. Kalau makanan tidak dia suka dia apain? Dia lepehin tuh, betul gak? Tapi seringkali kita orang tua gak mau repot. Karena tidak mau repot itulah akhirnya Bevi sampai hari ini gak suka sayur. Waktu kecil kalau dikasih makan coklat dia makan. Begitu dikasih sayuran entah di tim dia lepehin. Dia lepehin. Nah pikir orang tua. Daripada gak makan wes lah dikasih yang dia suka saja. Tapi itu tidak baik sebetulnya. Orang tua kita ngerti bahwa dalam pertumbuhan kita. Engkau membutuhkan banyak jenis makanan. Yang mungkin tidak enak tapi menyehatkan. Tapi seringkali bayi ini tidak mau makan dan dilepehin. Sekarang kalau semua makanan yang dia tidak suka dilepehin saudara. Lama-lama dia lapar gak? Lapar. Setelah lapar apa? Nangis. Itu kita. Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Masalah apa saja. Begitu engkau senang, engkau akan terima. Begitu engkau lihat itu tidak menyenangkan hatimu, engkau buang, lepahin. Dan lama-lama jiwa ini kering, engkau kelaparan. Secara rohani engkau lapar dan engkau mulai menangis. Tuhan mana pertolonganmu? Tuhan mana anugerahmu? Tuhan mana berkatmu? Saudara bukan Tuhan gak mau kasih berkat. Dia memberikan tapi kita yang memilah-milah berkat Tuhan. Enak diambil. Tidak enak dibuang. Jangan saudara. Tuhan izinkan terjadi untuk kita bertumbuh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memilih, enggak saya memilih makanan yang keras. Itu baik karena kita sudah dewasa secara rohani. Engkau memilih makanan yang keras. Tetapi sekali lagi memilih makanan yang bisa kita kunyah. Bisa sesuai apa yang kita inginkan atau tidak. Harusnya kalau memang mau kau harus makan sehat. Hari-hari ini saudara saya kok ketemu banyak orang langsing-langsing saudara. Saya tidak tahu apa setelah pandemi mendadak semua orang jadi diet. Ya toh, mendadak kenapa? Jaga makanan Ci. Kalau dulu makanan sembarangan hari-hari ini semua makan diatur. Semua orang ingin makan yang enak. Makan kenyang tapi gak gemuk saudara ya. Itu cita-cita saya juga sama. Bisa makan apa saja, terutama yang enak-enak, tapi tetap langsing. Nah, ternyata itu gak bisa saudara. Kalau engkau mau memilih makanan yang sehat, sedikit orang yang mau memilih. Karena ndak enak. Satu ndak enak, dua mahal. Betul gak? Kalau kita makan roti gandum bisa 15.000, 20.000. Mie ayam cuma 10.000, 7.500 saya masih dapat saudara ya, betul gak? Apalagi yang jual mang-mang, makin jorok makin enak katanya. Mie ayam. Kalau yang makanan sembarangan, murah, gampang. Tapi kalau makanan sehat, engkau harus memilih. Sedangkan di sini katakan perutku seperti terikat. Kebayang gak saudara? Perut seperti terikat, saudara kalau lambungmu terikat, engkau isi makanan terus, tidak ada proses, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang diserap, bakal sakit gak kita kira-kira? Bakal sakit. Engkau isi makanan sembarangan terus. Perutnya terikat, tidak ada pemrosesan di dalamnya. Gak ada enzim, gak ada apapun untuk menghancurkan makanan. Tidak ada yang diserap oleh tubuh. Ya toh, tidak ada juga yang dibuang. Kalau terikat, proses tidak pernah sempurna. Dan itu membuat manusia roh kita sakit. Hari ini seperti yang Bevis katakan, dengan Tuhan engkau harus berani berjalan apapun yang Tuhan berikan. Belajar untuk bisa menerima dan menyenangkan hati Tuhan. Ngomong gampang, melakukannya susah saudara. Tapi saat Tuhan katakan perutku tuh seperti terikat. Karena engkau sakit maka engkau akan mudah memberontak. Tapi toh menurut saya memang sebaiknya harus kita tetap makan. Kenapa? Di firman Tuhan dikatakan, Tuhan pembantaian itu ada di jalan-jalan. Di depan akan ada begitu banyak pembantaian. Tapi kalau di dalam hanya ada kelaparan.
Itulah kenapa engkau harus tetap ada di dalam Tuhan. Meskipun kita lapar, tapi setahu saya saudara, lapar itu paling 1-2 hari. Yang menyebabkan kematian kalau memang dia lapar berhari-hari benar-benar tidak makan, engkau bisa mati. Tapi kalau engkau memutuskan untuk makan, apapun yang Tuhan sodorkan dalam hidupmu, engkau akan tetap bertahan dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, berani gak kita? Mau gak engkau? Lalu saya bilang, Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kami ini tetap bisa dan sanggup terus mengucap syukur dalam segala perkara, terus jalan dengan engkau, bisa duduk diam, bagaimana caranya? Saudara, kita mau buka Filipi ayat yang keempat, ayat 6 dan 7. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya lebih tertarik dengan The Message lagi saudara. Ya. Di The Message ini Filipi 4 ayat 7. Kalau saya coba terjemahkan dengan bahasa saya. Di sini katakan jangan cemas atau khawatir. Daripada kamu khawatir, berdoalah. Biar permohonan, pujian kita itu membentuk kekhawatiran yang kita miliki menjadi doa. Kalau kita khawatir, saudara, Tuhan sudah kasih firman-Nya loh. Alangkah baiknya kalau engkau duduk diam dan ubahlah kekhawatiranmu menjadi puji-pujian dan berdoa. Dan engkau akan merasakan bahwa Tuhan akan menyertai dan menyelesaikan semuanya. Tapi ada satu kalimat terakhir yang sangat menghibur dan memberkati saya. Di Filipi keempat ayat yang ke-7. Bukan yang ke-6, yang ke-7. Di kalimat yang terakhir. It's wonderful what happens when Christ displays worry of the center of your life. Sesuatu yang luar biasa saat Tuhan itu menggantikan semua kekhawatiran dalam hidup kita. Firman-Nya tuh sudah ada loh saudara. Tapi masih tetap khawatir gak kita? Tetap khawatir. Seperti saya. Tuhan Bali gimana? Harus apa? Toh pada akhirnya selesai kok saudara. Satu selesai. Dalam pikiran kita kepengennya Tuhan akan mengatur di depan dan semua akan beres dengan sendirinya. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Kali ini dia selesaikan satu demi satu. Kalau kepengennya saya sudah di awal tahun, Tuhan Bevis menikah, jreng, ada uangnya. Nanti pergi ke Nabire, langsung jalan Nabire. Jayapura langsung dipenuhi Tuhan. AL menikah langsung dipenuhi Tuhan. Pikiran saya. Tetapi yang apa saya pikirkan tidak seperti yang Tuhan mau untuk saya kerjakan dan lakukan. Dia punya cara sendiri. Yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Saudara, waktu Bevis menikah, waktu AL menikah itu saya lebih ringan. Karena saya belajar dari kesalahan waktu Bevis menikah. Dan kemudian untuk Patrick dan itu lebih mudah untuk diaturnya. Kalau Bevis itu kan pokoknya percaya Tante Lani. Percaya. Lah terus kamu mau gimana? Enggak tahu. Lah kalau percaya enggak tahu itu kan bingung saudara ya. Ya sudah, pokoknya Bevis mau menikah tapi irit katanya. Ya sepakat, nah ikirat kan biasa KKR atau saudara ya. Wes lah gini, pemberkatan di Windu aja, satu tempat gratis gak usah bayar. Gitu. Tinggal dihias sedikit, sudah ada apa namanya hiasan beberapa. Dia usul, kalau gitu ditambah Tante Lani, tambah apa? Tambah backdrop aja. Nang, ini bukan KKR, gitu. Pernikahan kok kasih backdrop. Lalu saya pikir lah kalau kasih backdrop sekalian saudara ya. Makannya nasi kotak aja, selesai pulang dadah bye-bye. Atau irit, gak usah bayar. Tapi bukan seperti itu. Lalu tiba-tiba dia mulai bilang, mau makannya begini, dekornya mau ini dan itu. Pikiran saya saudara. Tuhan saya tuh gak punya uang, anak ini mau menikah tuh bagaimana? Anakmu mau menikah dan saya gak punya uang. Tapi yang saya inginkan, Tuhan memberkati saya beratus-ratus juta. Dan kemudian saya akan bayar semua vendornya seketika. Kan gitu kepengennya, betul gak? Tapi Tuhan punya 1001 macam cara.
Dan cara yang dia berikan tidak seperti itu. Tapi tiba-tiba mulai berdatangan. Tanya, Ci, souvenirnya sudah ada atau belum? Belum. Sudah souvenirnya saya aja, Ci. Pokoknya nanti souvenir, pokoknya kamu tahu beres. Saya yang bungkus, saya yang atur semuanya. Satu, selesai. Lalu tiba-tiba soal dekor, wes pokoknya kamu tahu beres. Kamu bayar 1/5-nya aja. Ya toh, di diskon banyak hal. Ya toh, saya cuma bayar sedikit, saudara. Makanan juga sama. Semuanya tiba-tiba banyak pertolongan datang. Dan meringankan saya. Saya pegang duit gak saudara? Enggak. Tetap gak pegang uang. Yang penting kan tujuannya beres, betul gak saudara? Yang penting kan beres. Caranya terserah Tuhan. Tapi seringkali kita ingin menyelesaikan masalah kita dengan cara yang Tuhan harusnya engkau begini, begini. Gak bisa saudara. Biarkan dia melakukan dengan caranya. Bagian kita cuma nurut. Itu tadi loh, duduk diam dan tanya Tuhan. Itulah ketenangan yang sesungguhnya. Bukan nenang-nenangin diri, seringkali kita menenang-nenangkan diri. Tapi ketenangan yang dari Tuhan, engkau harus berani duduk diam. Dan hanya mengandalkan Tuhan. Duduk diam berarti saudara ngelamun atau ketiduran. Tapi menghadap Tuhan dan bertanya apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir saya mau cerita saudara sebelum saya selesai. Sekarang tahun 2022 ya, berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Ada dua kejadian. Waktu itu Pak Yusak sudah tua dan sakit. Kemudian ada dokter Irwan waktu itu. Lalu ada infeksi di saluran kencingnya dan beliau kesakitan. Saat itu saya bertanya kepada anak-anaknya, kami harus bagaimana? Lalu dibilang, tenang, kamu berdoalah. Pokoknya kamu berdoa. Kamu harus pakai imanmu. Lalu saya mulai berdoa saudara. Tapi sejauh mata saya memandang, saya lihat hambanya almarhum ini begitu kesakitan. Keringatnya gede-gede banget. Gitu. Dia tidak berteriak-teriak. Yang dilakukan cuman dia peluk Bevis kuat-kuat. Saya cuma lihat Bevis mukanya juga sudah hopeless yang gak tahu apa yang harus dilakukan. Kami berdoa dan tidak terjadi apa-apa. Sampai sekali waktu saya telepon. Bu Iin saya ngomong, Ci, aku rak kuat. Saya bilang, iman saya gak sampai. Melihat dia begitu kesakitan, saya panik. Boro-boro tenang saudara. Yang dilihat di depan mata, itu gak tahan lihatnya. Saya bilang, imanku rontok Ci, gak sampai. Lalu Bu Iin bilang, lalu kamu dapat apa? Saya minta waktu itu, bolehkah saya bawa ke rumah sakit? Oke, kamu bawa ke rumah sakit. Hari itu saya bawa ke rumah sakit saudara. Kami tidak bisa melakukan apa-apa karena memang di rumah juga meskipun ada dokter, tapi kan gak ada peralatan yang bisa dipakai. Bawa ke rumah sakit. Beberapa hari yang nunggu masih tetap banyak, bergantian. Hari itu anak-anak tetap pelayanan, pergi ke daerah Banyuwangi atau mana saya lupa. Setelah sekian hari yang masih ketinggalan cuma tinggal saya. Kemudian kayaknya waktu itu dokter Irwan pulang deh, sempat pulang gitu. Bukan maksudnya pulang ke Jakarta saudara, agak sensitif dengan kata-kata pulang kita tuh. Ya. Kemudian hanya tinggal saya, Kak Selvi sama Kaleb. Saudara. Lalu hari itu saya sedang di bawah. Dan karena harus beberapa hari rumah sakit kan harus dibayar. Saya melakukan pembayaran. Bu Iin ada di luar kota, Pak Daniel juga sama, Pak Samuel juga sama. Pokoknya tidak ada orang di Bandung stay hari-hari itu. Lalu saya turun ke bawah. Kaleb tuh telepon, Ci. Waktu itu dia belum panggil saya Mami, masih panggil saya Ci. Ci, engkong drop. Saya tinggal pembayaran, saya bilang nanti saya bayar lagi. Saya lari ke atas. Waktu saya buka saudara. Saya tuh lihat di atas Pak Yusak itu sudah ada perawat. Sudah mompa jantung. Sudah banyak alat di kiri dan kanan. Panik gak? Panik. Setelah yang saya lihat. Tenangnya lupa. Firman Tuhannya lupa. Saya panik. Semua dipompa dan saat itu saya lihat wajahnya sudah putih dan matanya sudah balik. Saudara ya, sudah tinggal putihnya aja. Saya langsung lari ke dalam. Saya berteriak karena saya panik. Untung saya teriaknya benar saudara. Dalam nama Yesus. Saya bilang. Semua roh maut minggir dalam nama Yesus. Lalu saya panggil, Pak, kalau hari ini bukan waktunya Papa pulang dan bukan Tuhan yang jemput, tidak boleh pulang dalam nama Yesus.
Betul kan saudara ya? Lalu tiba-tiba dalam sekejap balik dia melek. Terus lirik saya, piye, sudah dijemput apa ora? Dia tanya saudara ya, jadi dijemput apa enggak? Saya tuh deprok, enggak jadi Pak, saya bilang, lemas rasanya. Tapi hidup saya, maksud saudara, engkau yang engkau isi dalam hidupmu itu menentukan engkau tenang atau enggak. Tapi kalaupun engkau tidak tenang, minimal firman Tuhan yang keluar. Seandainya saya waktu itu tidak dengan Tuhan, saya nggak membaca firman Tuhan, begitu panik saya teriak lain, tolong, kan aneh saudara, betul gak? Ribut karepe dewe. Tapi hari itu saya tahu bahwa ada sebuah nama yang ajaib. Dan saya teriakkan dalam nama Yesus. Lalu tiba-tiba sadar. Terus mau ngomongnya apa? Ngeleh, jaluk mangan. Lalu makan seperti tidak terjadi apa-apa. Alat dicopotin dari badannya, susternya turun. Saya tanya bagaimana? Gak apa-apa Bu. Oke. Lalu kami beri hambanya dimakan. Tapi setelah itu mulai merem terus. Lalu sekali waktu Bu In datang dan tanya. Coba nih papa ditanya, yuk kita tanya. Pah, masih mau gini atau pulang? Dia diem, mau pulang Pak, dia mangkut. Mau pulang dari rumah sakit, apa mau pulang dari rumah? Dia diem, saudara. Saat kita tanya, mau pulang dari rumah Pak, dia mangkut saudara. Oke, kata Cici, kamu urus nih. Lalu saya urus saudara. Waktu saya bilang dokternya bahwa ini mau dibawa pulang saja. Lalu dokternya bilang, kami tidak bertanggung jawab. Ibu harus tanda tangan. Ya wes saya tanda tangan pokoknya. Lalu kami bawa pulang. Enggak lama sih. Di rumah juga mungkin sekitar berapa ya? 2 minggu mungkin ya dok ya? Cuma sekitar 2 minggu lah. Hari itu di Semarang ada acara Higher Than Ever saudara ya. Lalu dia masih bilang ke Semarang. Sejujurnya secara manusia saudara. Enggak mungkin ke Semarang. Sudah pakai oksigen ya toh. Badan sudah melemah dan perjalanan juga lumayan. Saya ingat saya nggak ada tol deh zaman itu belum beroperasi. Tahun berapa itu ya. Lalu saya minta izin. Saya mikir nih. Ya toh, langsung berpikir secara manusia nggak pakai tanya Tuhan. Karena saya lihat mau ke Semarang. Pak Yusak mau ke Semarang. Saya mikir apa pakai ambulans atau pakai helikopter rumah sakit. Ya toh, digotong sampai sana. Udah mikir segala rupa. Tapi ternyata Tuhan ngomong dengan anak-anaknya. Tidak boleh dibawa ke Semarang. Lalu sekali lagi saya ngomong, Pak, enggak bisa ke Semarang. Saudara, saya ini hamba yang baik, memuji diri sendiri. Saya enggak pernah dimarahin saudara. Dalam sepanjang saya melayani hamba yang enggak pernah dimarahin, semuanya beres. Tapi hari-hari terakhir saya tuh dipelototin aja. Ya toh, setelah enggak jadi pulang karena saya bilang kalau dalam nama Yesus enggak pulang dia hidup kembali. Lalu ke Semarang, begitu saya bilang enggak bisa dia langsung melirik saya dengan mata yang sangat tajam. Saya ngomong kan bukan saya Pak yang nggak boleh pergi, yang nggak boleh kan anak-anaknya, yang nggak boleh kan Cici sama Koden. Kalau misalnya buat saya mau pergi nggak apa-apa itu, ya sudah. Akhirnya streaming saudara. Hari itu saya masih ingat, biasanya kalau ke Semarang kita akan pulang hari sebelumnya, tapi sore itu setelah acara selesai, Bevis, AL, Pak Samuel semuanya pulang langsung ke Bandung sore itu. Dan saat mereka sampai di Bandung, lalu mereka menyapa engkong. Dan Pak Yusak almarhum membuka matanya dan senyum, itulah melek terakhir. Nah setelah itu dia hambanya ini terpejam terus. Lalu tidak lama setelah itu, saya masih ingat kami berjaga terus giliran. Hari itu saya masih ingat tanggal 22 Juni. Saya masuk ke kamar karena saya mau istirahat. Tiba-tiba kamar saya digedor, cik, engkong drop. Lalu saya keluar. Dan sekali lagi peristiwa yang sama persis yang saya lihat. Tapi kali ini lain, saya tidak panik saudara. Saat saya masuk ke kamar, saya lihat Kak Selvi sedang memompa jantungnya Pak Yusak manual. Kemudian dokter Irwan ada di sebelahnya. Gitu. Tetap mengusahakan meskipun kita sudah janjian, kalau memang Pak Yusak mau pulang, sudah jangan diusahakan. Tetapi ada sebuah kode etik dari kedokteran yang harus diusahakan saudara. Saya nggak panik. Saya bisa dengan tenang, saya berdoa, Tuhan apa yang aku harus lakukan. Saya pernah berdoa saudara. Kalau engkau izinkan Tuhan, biarkan aku melihat saat hambamu ini menghembuskan nafas yang terakhir. Jangan ngelimpe gitu loh saudara ya, kan gelo ya toh. Nah, saya berdoa hari itu dan saya menyaksikan. Sebelum-sebelumnya, hari-hari beberapa hari, dibilang siap-siap Lan. Lalu saya telepon saudara, Wir rumah duka Wir,
Karena tiba-tiba jantungnya berhenti saudara. Lalu Wiryadi ini langsung mengurus rumah duka. Tiba-tiba ada lagi ya dok ya, bernafas lagi. Saya telepon Wiryadi, nggak jadi Wir, batal saudara. Sampai 3 kali. Lalu sorenya sama, denyut jantungnya hilang flat. Saya telepon Wiryadi, Wir, rumah duka lagi Wir. Beneran Ci, beneran. Tiba-tiba ada lagi, nggak jadi Wir. Itu sampai 3 kali. Saudara tahu untuk yang terakhir kali. Saat benar-benar menghembuskan nafas dan dinyatakan meninggal dunia. Saya telepon, Wir rumah duka Wir. Beneran apa bohongan Ci? Benerlah kali ini, nggak ada yang bohong, beneran. Saya bisa dengan tenang mengatur. Setelah itu saya masih ingat saya telepon Om Gideon. Om mau minta tolong, bisa nggak Om petinya dikirim ke Bandung? Saudara, kalau engkau tenang, engkau bisa mengatur banyak hal seperti yang Tuhan mau. Satu demi satu. Saya mulai menghubungi anak-anaknya. Saya sudah mulai tanya, itu siapa yang akan datang, nginepnya di mana. Saya mulai atur saudara. Bagaimana nanti makannya, pasukannya seperti apa, cari dokternya, mempersiapkan semuanya. Bisa dengan tenang. Kalau engkau tenang, maka Tuhan akan memberikan begitu banyak hal yang indah dalam hidupmu. Seandainya hari itu saya menangis meraung-raung. Menurut saya ceritanya enggak akan seperti ini. Tapi hari itu semuanya tertata dengan rapi. Jenazah dikeluarkan dari rumah sudah bersih, sudah di dalam peti. Tidak ada huru hara atau drama saudara ya. Semuanya bisa mengucap syukur. Karena apa? Ada sebuah ketenangan yang Tuhan berikan. Membuat kita enggak panik saudara. Kan sering kali kita panik toh. Engkau kalau panik, engkau tidak melakukan sesuatu dengan benar. Hanya karena apa? Emosi. Tapi kalau engkau melakukan dalam ketepatan dan ketenangannya dari Tuhan, sangat efektif. Hari-hari ini saya sangat senang dengan satu ayat ini terakhir, benar-benar terakhir yang sering saudara. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, tidur itu kan tenang, betul enggak? Abah, jangan kayak Bevis tadi toh, tidur tapi bisa berjalan. Itu bukan deep sleep. Kalau engkau benar-benar tertidur, engkau akan tenang. Nafasmu jadi halus dan teratur, tenang. Kalau kita tidur, maka fungsi otak minimal. Engkau perlu menidurkan jiwamu nih, supaya enggak berontak. Kalau kita ini tenang, kalau kita ini maksudnya tidak gerusa-gerusu, jiwamu tenang. Firman Tuhan, dia akan memberikan apapun kepada dicintainya saat kita tenang. Saudara kalau tidur dikasih makanan enak di sebelah, ngerti gak? Dikasih makanan gak enak, ngerti gak? Gak ngerti ya saudara tidur. Kalau engkau tenang, maka setiap persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa terima, betul gak? Apapun kita gak tahu, saudara komplain kalau saudara bangun, lo kok gini, kalau saudara bangun. Tapi kalau engkau tidur, tadi, engkau akan dengan rela hati membiarkan Tuhan melakukan apapun yang dia tetapkan dalam hidup kita. Hari ini, ayo belajar. Kalau sampai kita Tuhan izinkan rasanya ketat. Ingat saudara, dia sedang pegang hidupmu. Bagian kita adalah duduk diam, tenang dan bertanya kepada Tuhan. Percayalah, saudara ngomong gini, mosok iso, saudara gak akan mungkin berkata bisa. Kalau saudara gak ngalami, coba tah dialami. Praktek, buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menolong hidup kita. Amin. Tuhan malam hari ini, terima kasih kau ingatkan kami kembali. Terima kasih kau pegang hidup kami. Berikan kami pengertian lebih dalam Tuhan. Berikan kami hati yang tidak memberontak dan ketenangan yang daripadamu. Kami perlu itu Tuhan di sepanjang hidup dan sisa hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan saat kami menghadapi di luar begitu banyak pembantaian. Begitu banyak yang mematikan manusia roh kami Tuhan. Tapi kalau di dalam saat kami tidak tenang, kami bisa kelaparan. Tuhan hari-hari ini pegang setiap kami. Buat sampai seluruh kehendak dan rencanamu jadi.
Anugerahkan kemampuan Tuhan. Engkau lihat kami tidak punya kemampuan, tapi malam hari ini anugerahkan kami kemampuan. Untuk bisa kami duduk tenang, diam, percaya dan menyerah total hanya kepadamu. Terima kasih Bapak atas segalanya, terima kasih karena Engkau baik. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan menerima sama-sama katakan, amin.